What's up si listener, masih dengan aku Laili, masih ngebahas tentang mindful fashion dan masih bersama Mbak Era Sukamto. Di episode sebelumnya itu seru banget ya, jangan sampai ketinggalan ya, tetap dengerin juga yang episode-episode kita sebelumnya. Kita udah ngebahas konsep fashion, kita udah ngebahas budaya segala macam. Nah di fashion itu juga sendiri kan nggak lepas dari bisnis gitu Mbak. Fashion itu kan buat bisnis juga gitu kan. Itu gimana tuh Mbak? Ada elemen-elemen bisnis di dalam fashion gitu kan. Kenapa batik itu mahal banget gitu kan. Kayak aku gak akan sanggup sih beli batik gitu kan. Kenapa sih itu bisa jadi mahal banget. Terus apa sih yang mendasari bisnis di fashion itu sendiri, misalnya kenapa dihargai segini gitu ya. Ada yang bertanya sama saya, apa sih hubungannya rasa dengan bisnis? Ya, rasa dengan bisnis. Ya, ada pertanyaan itu. Saya jawab bahwa kita tuh tidak sedang menjual tempe, ya kan? Kita menjual seperti lukisan. Lukisan itu paling harga kanvas sama catnya berapa sih? Ya kita sebutnya sebagai COGS. COGS itu cost of goods sold, ya kan? Itu dari harga produksi, ada harga distribusi, ada ya pokoknya tuh semua dimasukin ke dalam satu harga dasar atau HPP. Nah, mau dikali berapa untuk bisa sebuah karyanya Van Gogh menjadi miliaran rupiah atau puluhan miliar, ya? Mungkin orang yang mengapresiasi sebuah seni bisa melogikakan harga tersebut dengan cara dia mendifrah, misalnya dari tahun berapa dibuatnya, atau ini adalah misalnya goldnya 24 karat misalnya kayak gitu, atau Van Gogh waktu pada saat melukis ini dia sedang gitu ya, dia sedang menjadi apa kayak gitu misalnya. Jadi bisa sih dilogikakan seperti itu, tapi memang nah itu namanya di dalam bisnis itu namanya ada tangible asset, ada intangible asset. Nah, tangible asset itu sesuatu yang bisa dihitung. Nah, biasanya kalau di retail biasa itu tuh dikali berapa untuk bisa menjadi untuk bisa menjadi harga jual. Tapi dikali berapa itu pun juga tergantung misalnya bisnis itu apakah konsinyasi, apakah dia punya butik, dia harus membayar sewa dan membayar SPG, operational cost, OPEX dan sebagainya, atau apakah dia ada pajaknya atau enggak, ya kan? Apakah perusahaan pakai pajak atau perusahaan tanpa pajak, itu pun juga prosentasenya juga berbeda. Ada yang beli putus itu harganya beda lagi, wholesale beda lagi, harga seragam itu beda lagi karena jumlahnya gitu, lebih banyak. Nah kalau high end, itu unsur harga COGS-nya itu mungkin jauh lebih sedikit daripada intangible price-nya. Nah intangible price-nya itu kan dari brand-nya, dari desainernya yang ada intellectual properties yang ada di dalam situ, lalu ada karya seninya. Nah karya seni ini yang nggak bisa diukur pakai angka karena ini diapresiasi pakai rasa. Itu berkaitan dengan rasa dan bisnis itu ya. Itu diapresiasi pakai rasa. Jadi sebuah tempe aja kalau dia dikemas menjadi ada misalnya tempe digabungin sama rasa rumput laut. Kayak apa tuh tempe rasa rumput laut? Ya rasain aja. Harganya itu bisa jauh lebih tinggi daripada kalau kita beli tempe digoreng sendiri gitu. Ngerti kan? Jadi sebetulnya kita bisa menambahkan added value di dalam sebuah produk tergantung seberapa jauh kita bisa meleverage produk itu menjadi sesuatu. Masalah harga itu kita harus tahu dulu positioningnya.
Nah, positioning kita itu target marketnya kemana, ya kan? Target marketnya kemana? Kira-kira kan kita bisa menganalisa psikografi, demografinya, data, lifestyle-nya seperti apa, dan kemana akan kita mengarahkan dan bagaimana cara menjualnya kan gitu. Jadi kadang-kadang untuk intangible asset ini sebetulnya cara menjualnya itu orang membeli barang mahal untuk ada dua, satu untuk mengkatrol, dua untuk mengapresiasi diri karena sudah bekerja keras, dia akan membeli sesuatu yang bagus berkualitas untuk dirinya, kan? Nah, rata-rata mereka bukan membeli produk, tapi mereka membeli rasa. Kenapa ya ketika saya memakai baju ini saya PD-nya naik. Ketika saya memakai batik ini saya ngerasa jadi kayak raja gitu. Tanda tangan kontrak tuh PD. Negosiasi tuh PD karena saya pakai parang gitu misalnya. Jadi yang dia beli itu bukan produk, yang dia beli itu harga dirinya. Di dalam sebuah produk itu. Ya, yang dia beli itu adalah rasa percaya dirinya. Yang dia beli itu adalah security gitu. Nah, apakah security itu bisa dihitung dengan angka? Kan tidak, tapi itu kan rasa aman, rasa bangga, rasa menjadi leader yang lebih daripada dia seharusnya gitu. Jadi untuk ngedongkrak percaya diri dia gitu. Itu kan nggak bisa dihitung pakai angka, ya kan? Nah, kalau makanya ketika kita menjual sesuatu yang berbau intangible asset, kita juga harus tahu bagaimana masuk ke dalam psikologinya mereka. Jadi kita udah nggak bisa 1+1 2. Kita udah nggak bisa hanya pakai diskon, walaupun siapapun orangnya pasti seneng sama diskon, ya kan? Apalagi perempuan. Nah, apalagi perempuan gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana menambah value dari produk tersebut supaya secara psikologi, gue mendapatkan lebih daripada yang saya bayarkan. Worth it gitu ya orang. Iya gitu. Misalnya gini, ada ceritanya gitu. Ada ceritanya ketika dia mendengarkan ceritanya itu relevan sama dirinya. Cerita hidup dia, relevan terhadap sebuah identitas dalam kehidupan dia. Misalnya gini, saya di Iwan Tita gitu ya, ada satu klien bapak-bapak, aku bilang bapak kerja di mana? Saya kerjanya tuh di bidang energi. Sebentar, saya punya ada nih motif modang itu bicara tentang energi pak, saya ceritain. Wah ini gue banget nih, dia bilang gitu. Coba cariin motif-motif yang seperti ini, gitu. Kalau orang udah mencapai AIDA gitu ya, AIDA itu awareness, interest, desire, actions. Yang terakhir itu ada loyalty. Kalau loyalty itu apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya ya kan? Nah, itu juga sama dengan ini. Apapun harganya, berapapun harganya, kalau misalnya saya sudah relate dengan relevan dan dengan gaya hidup saya, ya saya akan dapetin itu. Ikhlas deh gitu. Iya, ikhlas gitu karena ini udah bukan sekedar membeli produk. Jadi itulah hubungannya rasa dengan bisnis. That's mindful pricing, gitu kan? Nah, nanti akan ada hubungannya dengan sistem manajemennya, kadang ada hubungannya dengan sistem pricingnya, ada hubungannya dengan cara approaching the customer. Dia nggak bisa cuman dikasih SMS diskon 1 beli 2 gitu misalnya, atau apa gitu. Apa nih gitu kan? Tapi kalau misalnya ditulis nama, karena misalnya gini, ada foto rame-rame, ya. Yang kita lihat itu siapa pertama kali? Diri kita sendiri. Exactly. Saya nanya ke ratusan orang, jawabannya sama. Jadi orang tuh seneng nggak kalau diingat namanya? Seneng. Seneng nggak diingat ulang tahunnya? Pasti seneng. Jadi kalau misalnya high end dia membeli harga dirinya, kira-kira kamu ngundangnya pakai ada blast discount atau dear Mr. A, you are cordially invited to our store to preview a new collections that's only for your eyes only.
Sincerely Era Sukamto and my signage as a fashion designer. Dia akan ngerasa bahwa it's a personal touch from the designer spesial, to me, dan aku bisa menjadi lebih dihargai, dan that's satu simple touch yang membuat dia worth it untuk membeli lagi gitu. Jadi ada personal kita sebutnya bukan sales assistant, tapi kalau sales kan kesannya gue harus ngebeli, gue dipaksa beli nih gitu. Tapi kalau approach-nya itu adalah personal shopper, helper. Jadi jangan helper ya, personal shopper. Personal shopper itu kayak dia tuh nenteng asisten pribadinya kemana-mana. Apalagi kalau asistennya bisa ngasih tahu, dia clueless. Ibu tuh sukanya warna biru. Birunya ibu tuh udah ada 5 biji loh Bu. Ibu belum punya warna yang hijau seperti ini. Tapi masih bagus banget di kulitnya. Ibu kelihatan cerah itu apa. You know, like personal assistant yang membuat dia itu lebih percaya diri ketika dikasih saran yang tepat karena dia punya data. Oh si ibu ini udah gitu, ibu ini udah 10 kali nih beli sama saya. Jadi dia udah tahu ibu tuh di lemari punya warna merah ada berapa, punya biru ada berapa. Jadi dia kan sendiri nggak inget dia pernah beli apa misalnya. Jadi pas begitu diingetin, oh ya makasih ya. You're so good to me. Gue puas deh belanja di sini, ngerti kan? Nah jadi itu baru satu cara. Service excellence ya. Yang cara yang lainnya itu adalah bagaimana kita juga bisa menjual mimpi. Karena yang luxurious itu adalah mimpi. Nah, luxurious itu bisa memposisikan diri dengan hierarki manusia yang paling tinggi, misalnya kerajaan gitu. Ya kan, jadi kayak Gucci dia pakai keluarga Monaco untuk menjadi muse-nya dia. Ya kan? Waktu pada saat Trump, Melania Trump itu coronations dia menjadi presiden Amerika, dia pakai baju apa? Ingat nggak? Dia pakai bajunya stylenya Jackie O. Itu dengan catatan dia memposisionikan diri dengan royal familiesnya Amerika yaitu Jackie O. Jadi dia langsung positioning langsung di atas. That's psychology. That's how to sell yourself. That's business juga dong. Gitu. Jadi kalau ngelihat ini kan nanti bisa jadi strategi bisnis, bisa jadi apa yang harus di push and pull, apa karakternya gitu, itu luas banget. Nah, bisnis itu seharusnya nggak rigid hanya sebagai jual beli, karena kadang-kadang kita menjual satu dapat satu, tapi kita menjual satu bisa dapat 10. Gitu, tergantung dari cara approach kita dong. Gitu. Nah, itulah hubungannya rasa dengan bisnis. Emang kalau misalnya dielaborate lagi bisa lebih luas lagi. Ini ilmu yang sangat bermanfaat banget. Aku juga baru tahu gitu ya. Maksudnya bisnis itu ya nggak sesimpel itu gitu ya. Nggak simpel tapi juga nggak rigid. Ada juga yang seperti tadi yang tidak terhitung itu gitu. Fashion lover di luar sana, si listener. Untuk episode kali ini kita cukup sampai di sini. Next kita akan membahas hal yang lebih dalam lagi, lebih seru lagi. Tetap bersama Mbak Era Sukamto dan aku Laili. See you di next episode. Thank you.